Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Empera Coding. Pada video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan menu tools yang ada di Elementor. Jadi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah tampilan dari si menu toolsnya ya. Jadi di menu tools ini ada tab lagi di dalamnya seperti di halaman settings. Jadi ada tab general, replace URL, version control, maintenance mode, dan import export kit. Ini akan saya coba jelaskan secara tersendiri. Pertama di bagian tab general ada yang namanya regenerate CSS dan data. Nah, di sini istilahnya untuk membuat kembali data dan CSS yang ada di Elementor. Nah, biasanya sih di sini istilahnya untuk membersihkan ataupun membuat baru data-data yang sudah lama, itu kita buat lagi yang barunya supaya lebih fresh dan lebih loadingnya itu lebih cepat di bagian dari CSS dan data ini. Cuman untuk proses loading data yang lebih cepat itu bukan cuma dari sini saja ya, banyak aspeknya. Kemudian ada sync library, ini untuk sinkronisasi library yang online dari server si Elementor dengan yang kita miliki, sehingga di dalam lokal ini akan terhubung ke servernya. Jadi kalau misalkan kita istilahnya pengen pindah di laptop yang lain, kita login, maka nanti akan terhubung library-nya. Kemudian save mode, ini istilahnya untuk troubleshooting. Jadi kalau misalkan kita agak kesulitan dalam editing menggunakan Elementor, kita bisa coba enable. Jadi nanti si Elementor itu akan menampilkan hanya loading di editornya saja tanpa menampilkan tema ataupun plugin yang lain. Oke, jadi nanti khusus menampilkan si editor Elementornya saja. Kemudian debug bar ini sama seperti untuk di saat troubleshooting. Jadi nanti ada sebuah bar baru yang kurang lebih seperti ini ya, untuk menampilkan istilahnya debugging untuk permasalahan apa yang ada di dalam website itu, supaya kita bisa ketahuan lah. Kemudian di bagian replace URL, jadi di sini berguna kalau misalkan teman-teman itu melakukan proses backup tapi di restore lagi di website yang lain dengan alamat yang sama. Nah, di dalam Elementor sebelumnya itu teman-teman masih menggunakan link ataupun URL yang lama di domain yang lama. Nah, ketika sudah pindah ke domain yang baru, kita bisa menggunakan fitur replace URL ini. Nah, nanti kita masukkan saja misalkan di sini http .muhazmi.myid yang lamanya, dan saya pindah ke yang baru yaitu http.muhazmi.com misalkan seperti itu. Kemudian klik tombol replace URL, maka semua URL ataupun linknya akan berubah. Nah, perhatikan juga kalau misalkan teman-teman itu menggunakan HTTP dan HTTPS ya, itu perlu diperhatikan juga ataupun dimasukkan di sini juga. Nah, yang paling penting itu adalah selalu backup dulu sebelum melakukan pemindahan ataupun penggantian URL-nya tadi. Kemudian version control, ini untuk yang version control, cuman saya rasa agak jarang dipakai di sini. Ini untuk istilahnya mengelola versi dari Elementornya. Kemudian ada maintenance mode. Maintenance mode ini istilahnya kalau kita ingin menampilkan sebuah halaman yang sedang diperbaiki ataupun memberitahu si pengunjung bahwa halaman ini sedang tidak bisa diakses karena dalam proses maintenance mode. Oke, kemudian who can access, jadi yang bisa akses itu cuma user yang login ya saja. Itu seperti kita sedang admin seperti ini. Jadi misalnya kita tes maintenance ya, coba save changes, kita coba lihat di dashboard, home, sorry bukan dashboard tapi di visit site. Nah, ini kan masih nampil kan, cuman kita belum ada sebuah halaman yang coba ya kita buat halaman baru. Oke, mungkin ini di halaman terpisah saja ya supaya nggak hilang fokusnya di pengaturan setting tools di sini. Oke, nanti mungkin saya akan buatkan halaman tersini bagaimana tampilan ataupun cara mengaktifkan si maintenance mode-nya ini di Elementor. Kemudian ada lagi namanya choose template. Nah, kita ketika mengaktifkan si maintenance mode, kita disuruh untuk memberikan ataupun mengatur halaman mana yang template mana yang perlu kita atur ya. Cuma karena di sini belum ada, maka ya nggak ada apapun, cuma pilihan select seperti ini saja. Kemudian di import export kit. Nah, di sini istilahnya template kit yang kalau kita coba, kalau misalkan kita buka ya, kita buka di Google misalkan download Elementor template kit misalkan.
Nah, kan ada template kit nih di Elementornya itu sendiri ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada lagi yang beda lagi. Oke. Ini sih ini apa namanya, bukan format download, ini cuma untuk tampilannya saja. Coba, nah di sini free Elementor template kits for WordPress. Ini itu secara sekilas saja ya. Nah, ini kan banyak nih yang bisa kita pakai. Nanti bisa kita masukkan di dalam bagian template kit sini. Baik itu kita mau ekspor ataupun backup. Begitu juga kalau kita ingin import dari luar. Kita tinggal masukkan saja proses di tombol start export dan start importnya. Kemudian mungkin ini saja ya untuk di bagian menu tools di sub menunya dari Elementor. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.